Selamat datang di Universitas Cyber Asia, tempat di mana masa depan pendidikan berada di ujung jari Anda. Dengan fleksibilitas belajar di mana saja dan kapan saja, bergabunglah dengan ribuan mahasiswa yang telah meraih impian mereka bersama Universitas Cyber Asia. Universitas Cyber Asia, pendidikan untuk masa depan Anda. Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat AI atau aplikasi digital yang membantu produktivitas atau pekerjaan. Untuk itu langsung saja. Nah guys, contoh aplikasi yang saya ambil yaitu ChatGPT. Aplikasi ini tidak asing lagi bagi kita dan bahkan bisa dikatakan satu negara, Indonesia, sudah mengenal aplikasi ini. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. ChatGPT adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan model pemrosesan bahasa alami. Teknologi dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks yang menyerupai bahasa manusia. ChatGPT ini dibuat oleh OpenAI, sebuah perusahaan teknologi berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Tahun ditemukan. ChatGPT diperkenalkan pertama kali pada tahun 2020 sebagai pengembangan dari model GPT-3 versi terbaru. GPT-4 diluncurkan pada Maret 2023. OpenAI ini didirikan pada tahun 2015 oleh beberapa tokoh teknologi ternama seperti Elon Musk, Sam Altman, dan Greg Brockman. ChatGPT adalah bagian dari misi mereka untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi semua orang. Model ini dirancang untuk memahami, menganalisis, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang natural. Nah, cara kerja aplikasi ini yaitu 1. Pelatihan awal. Model dilatih menggunakan miliaran data teks dari internet termasuk buku, artikel, dan situs web. 2. Proses interaksi. Ketika pengguna memberikan input atau pertanyaan atau instruksi, ChatGPT menganalisis kata-kata tersebut, mencari pola, dan merespon berdasarkan konteks yang relevan. 3. Pembaruan. Model terus ditingkatkan melalui feedback penggunaan untuk mengurangi kesalahan dan memberikan respon lebih tepat. Nah, ada banyak sekali keunggulan dari ChatGPT ini, yaitu 1. Kemampuan multibahasa. ChatGPT dapat memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, Prancis, dan lainnya. Ini membuatnya berguna untuk pengguna di seluruh dunia, baik untuk komunikasi antar bahasa maupun pembelajaran bahasa baru. Contoh, membantu menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke Indonesia secara cepat, menulis dokumen atau email dalam bahasa asing tanpa memerlukan aplikasi terjemahan tambahan. 2. Fleksibilitas penggunaan ChatGPT dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja profesional, hingga perusahaan besar. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti membuat konten kreatif, membantu dengan tugas teknis, contohnya penulisan kode, memberikan ide dan solusi kreatif untuk berbagai masalah. 3. Efisiensi waktu. ChatGPT membantu menyelesaikan tugas yang biasanya
memakan waktu lama. Dalam hitungan detik, pengguna dapat mendapatkan hasil yang relevan tanpa perlu mencari manual atau melakukan brainstorming panjang. Contoh, menghasilkan ringkasan dokumen panjang dalam beberapa paragraf, membuat draft laporan atau artikel untuk keperluan kerja. 4. Ketersediaan 24/7 ChatGPT dapat digunakan kapan saja tanpa batas waktu karena tidak tergantung pada jam kerja manusia. Hal ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan mendesak atau tugas yang harus diselesaikan di luar jam kerja biasa. Contoh, layanan pelanggan yang aktif sepanjang waktu melalui chatbot berbasis ChatGPT, membantu menggunakan individu yang bekerja larut malam atau di zona waktu berbeda. 5. Personalisasi dan adaptasi gaya penulisan ChatGPT dapat menyesuaikan cara penulisan sesuai kebutuhan pengguna, baik itu gaya formal untuk dokumen resmi, santai untuk email pribadi, atau kreativitas untuk cerita fiksi. Contoh, membantu menulis email bisnis dengan tata bahasa yang profesional, menulis puisi, cerita pendek, atau konten kreatif lainnya sesuai permintaan. 6. Terjangkau. ChatGPT menawarkan banyak fitur secara gratis. Meski ada versi premium atau ChatGPT Plus, versi gratisnya tetap cukup untuk keperluan sehari-hari banyak pengguna. Contoh, pengguna pelajar atau individu dapat memanfaatkan versi gratis untuk belajar tanpa perlu berlangganan. Perusahaan kecil dapat menggunakan layanan ini tanpa investasi besar. 7. Kemampuan untuk mempelajari konteks. ChatGPT tidak hanya memahami kata-kata secara individu, tetapi juga menganalisis konteksnya untuk memberikan respon yang lebih relevan dan logis. Contoh, jika pengguna bertanya dengan kalimat ambigu, ChatGPT akan meminta klarifikasi untuk memastikan jawabannya tepat, menyusun jawaban yang relevan berdasarkan percakapan sebelumnya. 8. Mendukung kreativitas. ChatGPT dapat memberikan ide-ide segar untuk berbagai kebutuhan kreatif, seperti menulis desain atau kampanye pemasaran. Contoh, membantu penulis yang mengalami writer's block untuk melanjutkan cerita, memberikan ide konten untuk media sosial perusahaan. 9. Ramah bagi berbagai bidang. ChatGPT dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, teknologi, dan hiburan. Contoh, di dunia pendidikan, ChatGPT membantu guru membuat soal ujian atau materi belajar. Di sektor bisnis digunakan untuk membuat laporan atau menjawab pertanyaan pelanggan. 10. Pembelajaran berkelanjutan. ChatGPT dirancang untuk belajar dari umpan balik pengguna. Setiap kali pengguna memberikan masukan, OpenAI dapat memperbaiki sistem untuk memberikan respon yang lebih baik di masa depan. Nah, banyak sekali individu atau kelompok yang menggunakan aplikasi ini, antara lain: 1. Profesional, bidang keuangan dan akuntansi, membantu membuat laporan keuangan, mengidentifikasi tren bisnis atau memberikan analisis anggaran. Pemasaran, membuat konten kreatif, email promosi atau ide kampanye. Hukum, membantu merangkum dokumen hukum atau memberikan template kontrak dasar. 2. Pelajar dan mahasiswa, membantu menyusun esai, menjawab soal latihan, dan merangkum materi kuliah. 3. Perusahaan digunakan untuk layanan pelanggan atau customer service, chatbot, dan analisis data pelanggan. 4. Individu sebagai asisten pribadi untuk menyusun jadwal, mencari ide proyek, atau bahkan hiburan seperti membuat cerita kreatif. Nah, adapun fitur utama GPT yaitu 1. Pemrosesan bahasa alami, kemampuan untuk memahami konteks dan menghasilkan respon yang menyerupai manusia. 2. Personalisasi, dapat menyesuaikan gaya percakapan baik formal, santai, atau sesuai kebutuhan pengguna. 3. Kemampuan multibahasa,
mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa, termasuk Indonesia, Inggris, Spanyol, dan lainnya. 4. Aksesibilitas 24/7. ChatGPT dapat digunakan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. 5. Integrasi mudah diintegrasikan ke berbagai aplikasi atau sistem seperti Slack, WhatsApp, atau situs web perusahaan. Nah guys, adapun kelebihan dari aplikasi ChatGPT ini yakni 1. Efisiensi waktu, mempercepat pekerjaan seperti penyusunan laporan, ide brainstorming, dan tugas administrasi lainnya. 2. Kemudahan akses, dapat diakses dari laptop, komputer, hingga perangkat seluler melalui web atau aplikasi. 3. Biaya terjangkau, versi gratis menawarkan banyak fitur, sementara versi premium atau ChatGPT Plus menyediakan akses lebih cepat dan respon lebih baik. 4. Kemampuan inovasi, membantu menciptakan ide baru atau solusi kreatif untuk masalah tertentu. 5. Adaptasi di berbagai bidang, digunakan di sektor pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga pemerintah. Dan adapun yang menjadi kelemahannya antara lain: 1. Keterbatasan data real time. Untuk versi gratis, ChatGPT tidak memiliki akses informasi setelah September 2023. 2. Ketergantungan pada data pelatihan, responnya tergantung pada data yang telah dipelajari. Hal ini dapat menyebabkan jawaban tidak relevan atau bias. 3. Keterbatasan pemahaman emosi, tidak dapat sepenuhnya memahami nuansa emosi atau ironi dalam percakapan manusia. 4. Keamanan data, data yang dimasukkan pengguna berpotensi tidak sepenuhnya terlindungi, terutama jika digunakan untuk informasi sensitif. 5. Ketergantungan pengguna bisa terlalu bergantung pada alat ini sehingga mengurangi keterampilan analisis mandiri. Nah, contoh penggunaan ChatGPT di dunia kerja atau di dunia industri. Jadi, ChatGPT ini bukan hanya digunakan untuk personal saja, tetapi di dunia kerja juga berguna, yaitu 1. Di bidang akuntansi, membuat laporan laba rugi atau arus kas sederhana, memberikan referensi standar akuntansi tertentu. 2. Marketing, membantu membuat iklan, caption media sosial atau artikel blog. 3. HR atau sumber daya manusia, membuat deskripsi pekerjaan, email rekrutmen, atau menjawab pertanyaan umum karyawan. 4. Pendidikan, membantu guru menyusun materi ajar atau soal ujian. 5. Penulisan dan pembimbingan, mengoreksi kesalahan penulisan atau memberikan masukan terhadap draft dokumen. Nah guys, dampak ChatGPT bagi produktivitas atau di kegiatan kita yaitu di sisi positif, membantu individu atau perusahaan meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi beban pekerjaan manual dan administratif, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi. 2. Di sisi negatif, bisa menggantikan beberapa pekerjaan rutin, berisiko bagi lapangan kerja tertentu. Ketergantungan berlebihan dapat menurunkan kemampuan analitis manusia. Nah, jadi guys, kesimpulannya ChatGPT adalah alat revolusioner dalam dunia produktivitas digital. Dengan berbagai fitur dan fleksibilitasnya, ChatGPT dapat membantu pekerjaan di berbagai bidang. Namun, pengguna perlu berhati-hati agar tidak terlalu bergantung, tetap memverifikasi informasi dan menjaga privasi data. Baik, sekian saja video penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Bye. Universitas Asia, kampus pertama, membantu tugas bidana, membina anak bangsa, maju bersama Indonesia, meraih cita-cita.
saling